Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa tetapi juga anak-anak. 80.000 anak di bawah 10 tahun terdeteksi aktif bermain judi online. Judi online bisa diakses siapa saja, baik lewat situs maupun aplikasi tertentu. Hal ini membuat anak-anak jadi tergiur membukanya karena penasaran. Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Online yakni Hadi Cahyanto mengungkapkan 2% atau sekitar 80.000 pemain judi online adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Berdasarkan data demografi yang dirilis juga ada 440.000 anak berusia antara 10 hingga 20 tahun yang terdeteksi bermain judi online. Pemirsa, temuan Satgas Judi Online yang mengungkap keterlibatan sekitar 80.000 anak di Indonesia dalam praktik judi online mencengangkan publik. Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk serius menumpas fenomena judi online yang kini menjerat segala usia. Pesan saya lebih baik ditutup aja, Mas. Soalnya itu meresahkan gitu. Kasihan anak-anak. Gimana ya? Kasihan juga orang tuanya yang harus biayain. Itu terus masa depan anak-anak ini terganggu gitu. Masa depan anak-anak ini kan masih panjang. Bang Iskandar sendiri sebagai orang tua ini seperti apa? Kalau untuk saya sendiri sih itu sangat merugikan untuk anak-anak, untuk perkembangan juga kurang bagus buat mereka sendiri untuk kedepannya. Jadi kalau bisa untuk pemerintah sendiri agar segera diberantas lah kayak gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik judi online itu ditutup segera gitu ya. Sangat merusak buat kedepannya mungkin untuk anak-anak gitu ya. Salah satunya juga termasuk buat bapak-bapak atau intinya sih harus segera dibubarkan, maksudnya ditutup aja situsnya kayak gitu. Nggak bagus buat negara juga, buat masa depan anak-anak gitu ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pencegahan kepada anak-anak yang terlibat judi online, kita sudah terhubung dengan Ai Mariati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ai. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Indi. Bu Ai, ini tanggapan dari Ibu selaku Ketua dari KPAI ini apa Bu? Karena informasinya ada 80.000 anak-anak yang ternyata terlibat judi online. Temuan dari KPAI sendiri seperti apa? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, tentu fenomena yang kita anggap ini sebagai penyakit sosial ya. Ternyata bukan hanya pada lapisan masyarakat orang dewasa misalnya, tetapi sudah masuk dalam lingkup ekosistem dan komunitas anak-anak. Tentu bagi kami ini alarm yang sangat keras ya, dan kami siap merespon. Kami sudah sampaikan surat kepada Kepala Satgas untuk kita tindak lanjuti. Karena 2% dari populasi yang tadi sudah masuk dalam judi online itu bukan kecil ya, dan tidak main-main. Sehingga beberapa deteksi di data kami, misalnya laporan dari masyarakat, walaupun ini memang kasus-kasus yang jarang langsung terlaporkan, tetapi fenomenanya akhirnya diketemukan oleh berbagai misalnya PPATK, Kemkominfo ya, yang semuanya sudah merilis bahwa ada sekian banyak situs misalnya judi online yang sudah diblokir. Kepentingan kami adalah anak-anak yang tadi masuk dalam situasi judi online itu harus mendapatkan mitigasi. Artinya bagaimana perlindungannya, bagaimana rehabilitasi sosialnya, dan bahkan intervensi terhadap upaya-upaya kita sehingga mereka akan kembali menikmati kehidupannya secara wajar. Ini yang tentu saja akan dan sudah kami respon, sehingga upaya-upaya ini kami mohon sekali kepada Satgas Judi Online ya, yang sudah dipimpin oleh Pak Hadi Cahyanto untuk segera merespon yang kami minta, sehingga kita bisa petakan bersama di manakah komunitas dan lokus anak-anak ini untuk segera kita tanggulangi, karena ini sangat merugikan dan sangat meresahkan. Ya Bu Ai, tapi berdasarkan temuan dari pihak KPAI sebenarnya bagaimana sih Bu akhirnya judi online ini kemudian bisa masuk ke lingkungan anak-anak, dan mitigasi seperti apa kira-kira yang akan disarankan oleh pihak KPAI?
Iya, kita belajar dari beberapa pengaduan yang sudah masuk dan kita tindak lanjuti ya untuk menemukan satu anak, satu alamat misalnya, satu identitas itu ternyata tidak mudah. Ada laporan ke kami seperti yang di Demak misalnya ada 2.000 anak yang terindikasi judi online. Itu setelah kita verifikasi di lapangan hanya masuk dalam ekosistem game online yang di dalamnya ada indikasi-indikasi judi online. Sehingga ini yang temuan di lapangan dengan berbasis dari temuan-temuan hari ini dari Satgas Judi Online, ini yang akan kami sinkronisasi gitu. Sementara untuk big data KPAI di pornografi dan cybercrime, karena ini salah satu bentuk dari kejahatan atau penyalahgunaan digital, itu dalam 3 tahun terakhir memang angkanya sekitar 300 pengaduan dari masyarakat yang itu terdiri dari anak korban pornografi, anak korban perundungan ya, lalu anak-anak yang terindikasi misalnya hate speech dan lain sebagainya, korban-korban diskriminasi, cyberbully dan lain-lain. Nah, termasuk salah satunya adalah judi online. Memang angka-angka ini berbeda-beda gitu, tetapi tentu yang ingin kami kejar dan pastikan adalah dari seberapa banyak angka ini, berapakah yang berhasil kita mitigasi sehingga mereka harus didatangi, mereka harus diberikan penguatan secara mental, psikis ya, dan juga intervensi pada dirinya. Karena kalau kita melihat dampak dari judi online ini luar biasa Mbak Indi. Mereka akan dirugikan baik secara material ya, konteks keuangan itu kita jangan melihat ini kan baru sekian ratus. Tadi yang disampaikan mungkin kelas menengah ada dari mulai 100.000 sampai 100 miliar gitu ya, bahkan ada dari 10 tahun sampai 20 tahun. Saya kira yang harus kita cegah dan putus mata rantainya adalah habitual mereka masuk dalam jejaring judi online. Ini yang menjadi kepentingan kita bersama, sehingga apapun yang kita dapatkan indikasi-indikasi tadi dari Satgas sangat kami apresiasi, dan tentu kita akan tindak lanjuti bagaimana sesungguhnya kita menemukan itu di lapangan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Karena kami yakin ya, mau itu transaksi perbankan, transaksi e-wallet misalnya yang menunjukkan angka transaksi keuangan dan di bawah standar resmi keuangan juga harus memiliki awareness. Tidak mungkin gitu ada uang sedemikian banyak transaksi dibiarkan. Sehingga ini apakah ada kecocokan dengan peta, disitulah ternyata judi online, ini yang harus kita kejar, ke rekening mana saja dia bermuara, pada website atau situs mana saja mereka diblokir, dan kemudian ada transaksi keuangan. Saya kira PPATK, Kemkominfo dan kepolisian harus sudah bergerak di ranah itu, sehingga data-data yang tadi mau itu orang dewasa, apalagi anak-anak yang memang dalam pantauan kami, itu bisa kita petakan bersama untuk diambil langkah-langkah yang lebih strategis. Itu yang dimaksud dengan mitigasi. Ya, tapi kalau langkah konkret Bu Ai yang bisa dilakukan oleh pihak KPAI sendiri, apakah KPAI ini bisa mendesak pemerintah untuk mungkin merazia, memblokir atau bahkan menutup situs judi online tersebut? Ya, secara kebijakan itu sudah dilakukan, Mbak. Bahkan dari 2018 sampai 2023 ada 500.000 situs yang sudah diblokir oleh Kemkominfo dalam rilisnya. Dan itu bagian dari desakan kami, permohonan kami untuk judi online ini. Tetapi desakan kami berikutnya adalah baik kepada kepolisian, ya, misalnya ke PPATK dan Satgas pada khususnya, yaitu kita menginginkan blueprint atas siapa saja, sehingga ketika bicara anak-anak ini jelas ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, visitasi, langkah-langkah rehabilitasi. Kita tidak mungkin membiarkan negara ini persiapan kita menjemput bonus demografi di antara anak-anak yang punya kebiasaan-kebiasaan dan bahkan kehidupan sosial yang terenggut oleh judi online, karena ini faktor kebiasaan ya. Jadi ada ekosistem yang kemudian berkaitan dengan game online misalnya, lalu ada sebagian juga yang itu kemudian muncul langkah-langkah pornografi anak misalnya, itu kami kenali. Nah, sehingga kalau kita hanya membiarkan angka-angka ini berupa temuan-temuan dan hanya selesai diblokir, saya kira ini akan menimbulkan persoalan baru diantaranya tanpa mitigasi kepada anak-anak kita. Nah, sementara kita semua berkehendak bahwa anak-anak yang tadi disebutkan masuk dalam situs-situs judi online ini harus mendapatkan pemahaman, ya, mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan upaya-upaya bersama dan bahkan kerjasama kita dengan keluarga, sekolah, masyarakat, bagaimana supaya
kita mengetahui, mengawasi anak-anak berselancar di media sosial, di jejaring digital dengan aman, dengan nyaman dan tanpa ada penjeratan dari situs-situs judi online. Kita bisa bayangkan ya betapa mudah gitu ya. Faktor-faktor yang paling utama adalah kemudahan tersebut. Anak-anak bisa kapan saja mengakses, bahkan kamuflasenya bisa berbentuk game. Ternyata begitu ditelusuri masuk adalah penawaran judi online yang itu saya kira hampir semua umur sangat memungkinkan dan bisa mengakses itu. Itu persoalan yang paling utama sehingga memunculkan tadi angka-angka yang sedemikian marak di dalam persoalan judi online ini, Mbak Indi. Baik, tentunya kita harapkan pemerintah bisa memberikan langkah tegas terkait dengan situs judi online dan kita sebagai lingkungan ini bisa mengawasi anak-anak kita dari judi online atau permainan game online. Terima kasih Ibu Aima Aryati selaku Ketua dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia.